Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Belakangan ini kita lagi diramaikan dengan isu child free, ataupun isu orang yang tidak ingin memiliki anak. Ya, dia menikah tapi tidak ingin memiliki anak, begitu. Kalau misalnya isu ini adalah isu pribadi, maksudnya dia simpan untuk pribadi, it's okay. Aku sih nggak masalah. Cuman karena ini udah dibawa ke ranah publik ya, orang terinfluence juga dengan ini, mungkin bisa berpikiran juga sama seperti itu. Nah, ini perlu diluruskan gitu. Orang-orang yang tidak pengen memiliki anak setelah dia menikah, ya terserah dia lah kalau untuk urusan pribadi. Tapi kalau dalam ranah ini digaung-gaungkan, bahkan udah bisa kita bilang ini terus dibawa, dipublikasikan, sehingga orang-orang berpikiran sama seperti itu. Apalagi orang-orang yang menyampaikannya ini adalah orang-orang influencer, orang-orang yang memiliki subscriber banyak, orang-orang yang memiliki followers banyak, yang bisa-bisa followersnya, subscribernya, orang-orang yang mengikuti juga terinfluence dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia sampaikan. Tentu ini penting buat kita luruskan. Aku kalau secara agama udah jelas lah. Tujuan daripada orang menikah ya untuk memiliki keturunan. Itu dia. Bahkan kalau soal secara agama, dalam hal ini agama Islam, ya jelas ya. Nabi itu menyarankan untuk kita memiliki anak, begitu. Bahkan Nabi kita itu kan mengatakan hendaklah kita memiliki banyak keturunan seperti itu. Karena nanti di yaumul kiamah nanti itu Nabi itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya, begitu. Tapi selain daripada pandangan agama, gak perlu dari pandangan agama sendiri pun sebenarnya orang-orang yang seperti ini menggaungkan hal-hal seperti ini perlu dipertanyakan gitu. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu menghadapkan dirinya berkiblat pada barat sehingga dia lupa dari mana, begitu. Jadi apapun yang datang dari barat mereka anggap baik gitu. Child free, orang yang tidak menikah tapi tidak pengen memiliki anak, seperti di barat, is okay dan lain sebagainya. Kalau untuk dirimu sendiri oke lah, tapi jangan bawa itu ke Indonesia, begitu. Indonesia ini salah satu instrumen yang penting sekali itu ya keluarga, begitu. Institusi yang penting itu adalah keluarga, begitu. Dan salah satu hal yang penting dalam berkeluarga itu ya memiliki anak, begitu. Ada orang yang sampai bertahun-tahun menunggu supaya dia memiliki anak. Ada orang yang sudah sangat ingin memiliki anak tapi belum diberikan keturunan oleh Allah SWT. Jangan engkau jadikan hanya karena ada orang-orang yang menyinyir satu, yang mungkin tetanggamu, temanmu yang selalu bertanya kapan punya anak, sehingga itu menjadi tekanan. Tapi selain daripada itu, tanpa harus ada orang yang bertanya kapan punya anak, kapan punya momongan. Wanita-wanita banyak sekali yang ingin memiliki anak tapi sampai hari ini belum punya momongannya, begitu. Belum punya anaknya, begitu. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita tahu negara-negara yang dia membatasi orang memiliki anak, negara-negara yang di situ penduduknya ya seperti kamu, banyak sekali dia tidak pengen punya anak. Jepang, berapa banyak anak mudanya, generasi mudanya tidak pengen menikah, tidak pengen punya anak. Efeknya bagaimana? Sekarang Jepang sedang linglung, kebingungan bagaimana mereka itu supaya generasi mereka itu, generasi produktif mereka tidak segera habis. Dimana Jepang itu kita tahu generasi tuanya itu makin banyak, generasi mudanya, generasi produksinya semakin sedikit, generasi produktifnya semakin sedikit. Negara-negara yang maju, misalnya contoh Gita Savitri yang lagi ada di Jerman. Jerman juga lagi kena masalah hal yang sama kan. Ketika anak mudanya tidak pengen punya anak, maka apa yang terjadi? Maka mereka itu sedang menghadapi penurunan generasi produktif. Ketika angka kematian semakin tinggi, generasi semakin menua, maka generasi produktifnya semakin sedikit. Maka itu akan semakin sulit, menyulitkan negara, begitu. Indonesia yang pada hari ini
Kita tahu selalu digaung-gaungkan kita ini akan mendapatkan bonus demografi. Di tahun 2045 kita akan merasakannya, bonus dari demografi kita begitu. Itu disebabkan apa? Ya disebabkan karena institusi keluarga di Indonesia ini, itu karena mereka itu memiliki anak itu adalah satu hal yang penting, satu hal yang baik begitu. Entah bagaimana cara berpikir mereka, anak itu sebagai beban bagi mereka. Entah bagaimana cara berpikir mereka, mereka tidak ingin memiliki anak, tidak ingin memiliki keturunan. Tapi kalau itu atas dasar pribadi ya oke lah. Tapi karena ini sudah dia bicarakan di muka umum, banyak yang menonton, maka penting sekali kita kita bahaskan juga seperti ini. Andai kata Indonesia ini, bayangkan generasi-generasi mudanya itu nanti menikah tapi tidak ingin memiliki anak, bayangkan saya. Kalau setengah dari populasi kita seperti itu, setengah dari anak-anak muda Indonesia itu sama seperti itu, wah luar biasa. Ini ntar lagi sekarang menikah tidak pengen memiliki anak, besok udah nggak perlu menikah tapi punya hubungan, nggak jelas apa hubungannya. Jadi apa-apa semua yang dibawa dari barat dibawa ke kita yang punya budaya ketimuran ini, wah kacau juga. Kita ini budaya Indonesia ya seperti itu. Ya kalau misalnya orang mau berkumpul, mau bersatu, ya mereka harus menikah. Sekarang aja nih kita tahu lah makin kacaunya generasi. Orang-orang yang kumpul kebo dan lain sebagainya, berkumpul tanpa ada status hubungan, tidak lagi mengindahkan, jangankan norma-norma agama, norma-norma ketimuran kita aja mereka abaikan seperti itu. Nah ini kacau sekali sebenarnya seperti itu. Jadi apa-apa yang kebawa dari dunia barat seakan-akan baik banget gitu. Kita yang ada di timur ini semuanya seakan-akan harus digugat, harus dirubah. Tradisi apa yang ada kita di Indonesia ini, ya ini orang-orang yang sebenarnya saya bingung gitu. Yang selama ini katanya kita harus mempertahankan Indonesia begini, bangga dengan budaya Indonesia. Kayaknya sih enggak deh. Cuma di 1-2 sisi doang dia bilang ngomong gitu. Tapi di sisi lain mereka enggak juga. Mereka pengen rubah semua budaya-budaya kita yang ada di Indonesia, budaya-budaya ketimuran kita. Menurut mereka mindset yang mereka bawa dari barat itu baik begitu. Ya kalau di barat kita tahu lah, anak-anak muda yang berkumpul tanpa hubungan status is okay. Mereka menikah tapi tanpa punya anak it's okay. Mereka nggak usah nikah juga nggak masalah. Tapi kita tahu tidak semuanya yang di barat itu, selain daripada teknologi dan sebagainya, mereka itu maju. Tapi dalam hal ini mereka memiliki kemunduran. Gimana mereka akhirnya pusing sendiri. Di Jepang mereka bingung untuk hal ini. Cina aja kita tahu, sampai-sampai pemerintah itu mensubsidi supaya mereka itu punya pengen keluarga-keluarga di sana itu supaya mereka memiliki anak. Maka mereka butuh 3 anak. Sampai disubsidi sama pemerintah. Di Jepang mereka bermasalah tentang generasi-generasi produktif mereka. Di Korea Selatan gitu juga. Jerman gitu juga. Rusia gitu juga. Waduh. Yang secara notabene kita bisa bilang mereka ini negara-negara dengan ya tingkat kemajuan ekonomi sangat tinggi. Ya kita bilang teknologi mereka oke. Tapi ya kita lihat. Nah, di situ dia. Sedangkan Indonesia ya sesuai dengan perkiraan orang yang akan nanti GDP-nya tinggi, akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi tertinggi dan juga akan merasakan bonus demografinya karena pertumbuhan masyarakat Indonesia yang hanya perlu diperjuangkan itu agar bagaimana bonus demografi ini anak-anak mudanya itu semakin meningkat secara skillnya, meningkat secara pendidikannya. Itu yang sedang kita perjuangkan. Dan secara keseluruhan mungkin kita tahu ya makin kesini generasi milenial, generasi Z-nya itu sebenarnya secara pendidikan jauh lebih baik lah daripada generasi-generasi sebelumnya. Tingkat pendidikannya juga udah, taraf pendidikannya juga udah meninggi. Orang-orang yang kuliah juga udah semakin banyak. Orang-orang yang lulusan S1, S2 udah sangat banyak sekali. Dan mudah-mudahan itulah yang akan bisa kita
rasakan nantinya. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena dulu sampai sekarang masih banyak orang yang mempertahankan bahwa sesungguhnya institusi keluarga itu baik, memiliki anak itu baik, dan anak itu bukan beban. Yaitu dulu selalu tuh orang tua saya yang begitu susahnya, orang tua saya yang begitu sulitnya, selalu mereka mengatakan tiap-tiap anak itu punya rezeki. Kalau dulu punya anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, banyak masalah katanya. Ya tergantung kita bagaimana mendidik anak kita, bagaimana mengarahkan anak kita kan. Orang tua saya yang dulunya itu sulit, tapi selalu dia mengatakan kepada kami semuanya itu, teruslah bersekolah, teruslah berpendidikan, karena masing-masing dari kalian itu punya rezekinya. Kalian akan masing-masing kalian itu ada rezekinya. Jadi nggak ada yang harus ditakutkan gitu. Karena dari masing-masing kalian. Padahal kami itu banyak lah. Kalau secara keseluruhan kami itu 10. 4 dari abang-abang saya meninggal. Tinggal sekarang kami 6. Dan masing-masing itu punya rezekinya lah. Ya mudah-mudahan orang-orang tidak semakin banyak terinfluence seperti ini. Karena kalau makin banyak, ya pertama nanti dia tidak pengen punya anak. Nanti lama-lama it's okay punya hubungan tanpa harus status pernikahan dan lain sebagainya. Pengen meningkat dan lain sebagainya. Wah, kacau juga. Nggak semuanya yang datang dari barat itu baik. Nggak semua yang datang dari negara-negara berpendidikan tinggi, negara dengan ekonomi tinggi, dengan teknologi tinggi itu bagus. Karena kita juga punya budaya kita sendiri. Kita juga punya norma-norma kita sendiri yang harus terus kita pertahankan. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan bonus demografi kita di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik. Dan orang-orang yang berpaham seperti ini, kalau dia pengen punya paham seperti ini, udah cukup untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarluaskan seperti itu. Ya, itulah dari aku. Menurut kamu gimana? Kita bisa berdiskusi. Silahkan komen di bawah. Apa pendapat kamu? Mari kita berdiskusi. Kalau kamu setuju dengan pendapat ini, silahkan. Kalau kamu gak setuju, mari kita berdiskusi. Silahkan diskusi di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi ajang bahan diskusi kita bersama. Jikalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan share channel ini. Kalau misalnya merasa nggak bermanfaat, ya nggak di share, nggak di komen juga nggak apa-apa. Makasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.